Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C. Eh, di sini kami akan mempresentasikan hasil materi yang telah kami rangkum dan kami masukkan di dalam PowerPoint. Dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan di mana materi tersebut yang berjudulkan perbedaan basis data relasional dan juga basis data non-relasional. Jadi, materi ini akan membahas terkait dengan perbedaan basis data relasional dan juga non-relasional. Sebelum kita melanjutkan pada slide berikutnya yang membahas terkait materi-materi yang ada pada slide ini, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan nama-nama kelompok dari kelompok kami, yaitu kelompok C. Jadi yang pertama itu ada Aden Lutfil Irsyadi, yang kedua ada saya sendiri yaitu Dedi Afriadin, dan yang ketiga ada M. Sifa Alifisra, dan yang terakhir itu ada Nur Fauzi. Dan selanjutnya yang akan membahas terkait materi-materi yang ada pada slide ini, saya serahkan kepada teman saya. Dipersilakan. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan perbedaan mendasar antara basis data relasional dan basis data non-relasional seperti MongoDB. Pertama, dari segi struktur data, basis data relasional menggunakan tabel yang terdiri dari baris dan kolom, sama seperti Excel. Sedangkan basis data non-relasional seperti MongoDB menggunakan dokumen dalam format JSON atau JSON yang lebih fleksibel dan bisa menyimpan data yang tidak selalu sama strukturnya. Nah, kemudian di bagian skema, perbedaannya yaitu pada basis data relasional bersifat tetap, yang mana struktur datanya harus ditentukan sejak awal. Sedangkan di basis data non-relasional, skemanya bersifat fleksibel. Jadi dokumen dalam satu koleksi bisa memiliki format yang berbeda. Nah, kemudian dari hubungan data, basis data relasional itu menggunakan foreign key untuk menghubungkan antar kabel. Sedangkan di basis data non relasional, relasi antar data itu tidak terlalu wajib atau tidak wajib. Semua informasi bisa digabungkan dalam satu dokumen. Nah, kemudian dalam aspek skalabilitas, basis data relasional itu diskalakan secara vertikal dengan menambahkan kapasitas server. Nah, sedangkan basis data non-relasional, skalabilitasnya itu horizontal. Artinya bisa menyebar ke beberapa server untuk menangani data yang lebih besar. Nah, kemudian kelebihannya itu kalau basis data relasional itu konsistensinya tinggi, sedangkan non relasional atau MongoDB itu cepat, fleksibel, dan cocok untuk data yang besar. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu keunggulan MongoDB dibanding database lain, yang dimana skemanya itu fleksibel, cocok untuk digunakan data yang tidak terstruktur. Kemudian dukungan aggregation framework, yang dimana analisis datanya kompleks. Kemudian query-nya cepat dengan indexing, mudah di scale secara horizontal, dan dukungan integrasi dengan AI dan big data. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aggregation framework MongoDB. Nah, aggregation framework adalah salah satu fitur unggulan MongoDB yang membedakannya dari banyak database lainnya. Seperti fitur ini memungkinkan kita untuk memproses dan menganalisis data secara bertahap,
melalui konsep yang disebut pipeline. Nah, dalam pipeline ini, data melewati beberapa tahap proses seperti menyaring data, menggunakan where di SQL, mengelompokkan data, misalnya menghitung total berdasarkan kategori tertentu, seperti juga mengurutkan hasil baik dari terbesar ke terkecil atau sebaliknya, serta menggabungkan data dari dua koleksi berbeda, mirip seperti join di SQL. Dengan fitur ini, kita bisa melakukan analisis data yang kompleks langsung di MongoDB, tanpa harus memindahkan data ke platform lainnya seperti Excel atau Python. Nah, ini adalah contoh aggregation MongoDB sederhana. Di slide ini ditampilkan contoh Mongo sederhana penggunaan aggregation di MongoDB. Query-query yang muncul ini digunakan untuk yang pertama itu menyaring data mahasiswa yang berasal dari jurusan teknik informatika. Terus mengelompokkan mahasiswa berdasarkan angkatan, dan ketiga menghitung jumlah mahasiswa di setiap angkatan. Seperti yang kita lihat, db.mahasiswa aggregation di mana $match jurusan informatika dan $group ada ID angkatan, total, dan juga $sum. Nah, hasilnya ini akan menunjukkan misalnya tahun 2020 ada 40 mahasiswa, tahun 2021 ada 50 mahasiswa. Nah, ini mengelompokkan mahasiswa berdasarkan angkatannya serta menampilkan total jumlah per angkatan. Nah, dengan pendekatan ini, kita bisa langsung menganalisis jumlah data berdasarkan kategori tertentu tanpa repot membuat perhitungan secara manual. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri. Nah, lanjut pada kesimpulan. Jadi, setelah kita membahas terkait materi-materi yang ada pada slide sebelumnya yang telah dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya dan juga saya tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa MongoDB itu unggul dalam beberapa hal. Yang pertama, jadi MongoDB itu hebat untuk menganalisis data karena dia lebih cepat dan juga fleksibel. Dan juga MongoDB itu cocok dipakai untuk data zaman sekarang karena data zaman sekarang itu bentuknya beragam dan juga sering berubah-ubah. Jadi MongoDB itu cocok untuk dipakai pada data zaman sekarang. Dan selanjutnya itu MongoDB juga bisa lebih pintar kalau kita kolaborasikan dengan artificial intelligence ataupun AI. Jadi MongoDB itu pilihan yang tepat untuk aplikasi yang membutuhkan seperti fleksibilitas, skalabilitas, dan juga performa yang tinggi. Contohnya di fleksibilitas itu MongoDB bisa menangani berbagai jenis data. Dan adapun di skalabilitasnya, jika pengguna seiring waktu tambah banyak, maka MongoDB lebih mudah diperbesar skalabilitasnya sesuai kebutuhan pengguna. Dan jika seiring waktu penggunanya tambah sedikit ataupun lebih sedikit lagi, maka MongoDB bisa dipersedikit lagi sesuai dengan uh, uh, kebutuhan pengguna, seperti itu. Dan adapun yang terakhir itu performa yang tinggi. Jadi kinerja pada MongoDB itu sangat cepat dan juga efisien. Nah, itulah tadi pemaparan dari materi-materi yang telah kami buat dan kami rangkumkan dalam sebuah PPT ataupun PowerPoint yang kami presentasikan pada hari ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan terkait materi perbedaan antara basis data relasional dan juga basis data non-relasional, khususnya pada aplikasi MongoDB.
Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dari kami ketika kami menjelaskan atau memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.